Salam sukses. Pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait yang tak memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dengan alasan ingin satu komando semakin ramai mendapat hujatan dari warganet yang mendukung Wapres Gibran. Banyak masyarakat yang melalui akun media sosialnya meminta agar Menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak menciptakan polemik baru di dalam sistem pemerintahan. Mereka mendesak semua menteri harus menghargai wakil presiden terpilih. Bahkan di sosial media, di TikTok, Instagram, X, dan yang lainnya, banyak yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap dan membuat pernyataan tegas soal pernyataan Marwarar Sirait ini. Begitu juga dengan politisi senior Irma Suryani yang belum lama ini juga ikut semprot pernyataan Marwarar yang tak pasang foto Wapres Gibran dengan alasan satu komando. Rupanya emosi Irma tidak cukup puas hanya menyampaikan di TikTok. Kini Irma lanjut semprot, tumpahin dalam podcast. Lalu seperti apa lanjutan unek-unek Irma ini? Inilah videonya. Jadi kakak Irma, saya kebetulan kemarin nonton di TikTok. Ya. Koreksi dan kritik kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa. Acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Bukan seorang menteri. Menteri ini kan kerja. Ngapain bikin statement-statement yang nggak perlu lah. Ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah, ada apa ya? Bukan marah dalam konteks emosi ya, tapi marah saya lihat kok begini nih, ya kan? Jadi sebelum jauh-jauh hari sudah dapat peringatan dulu nih. Gimana Kak Irma ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu, ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama.
Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ya. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, ya, mohon maaf, seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, gitu ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang ARA, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas, punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Tapi hari ini terus terang mohon maaf, ya, saya melihat Anda jadi seseorang yang jumawa, ya, dengan keberadaan itu dan kemudian merendahkan posisi wakil presiden. Saya sebagai wakil rakyat, ya, merasa tercederai dengan sikap Anda yang seperti itu. Saya kira Anda harus menyadari itu. Minta maaflah kepada pemirsa, minta maaflah kepada rakyat Indonesia, minta maaflah kepada Pak Gibran karena Anda sudah mencederai, ya, persatuan dan kesatuan presiden dan wakil presiden yang utuh harusnya. Ya, presiden dan wakil presiden itu utuh. Sekalipun misi dan visi adalah misi dan visi presiden. Tapi kan juga ada misi wakil presiden di situ karena mereka merupakan satu kesatuan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ara mendengar, ya, dan kemudian meminta maaf kepada pemirsa di seluruh Indonesia, meminta maaf juga kepada wakil presiden, meminta maaf juga kepada bangsa ini karena sudah membuat gaduh. Salam keindonesiaan. Ya, jadi begini Bang, saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat, gitu kan? Menteri kita yang melecehkan wapres, gitu. Itulah intinya. Ya, tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up, gitu. Ya. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu. Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya ARA ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto, menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden. Gitu. Nah bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan
visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya Include di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya. Saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, arah ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh arah nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya, kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu. Udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup ya. Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Dikaitkan dengan itu satu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Kenapa harus dikaitkan gitu loh, Bang, ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto? Menurut saya nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. Betul, Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang ada dalam konstitusi kita mengatur seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh wakil presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ, Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya, Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta, Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Artinya sikap seperti itu ya. Justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok arah tadi Kakak Irma bilang arah mengambil itu, kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul, Bang. Itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat suasana yang tadinya
membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu, bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran, itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Kenapa saya memperingatkan Ara? Karena saya ingin dia melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia, tapi posisinya wapres loh, kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga, karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan. Saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olah ini ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan. Gitu. Melecehkan. Melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang. Gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi apa sebenarnya dasar kalau menurut Kakak Irma ya? Dasarnya si Ara itu bersikap seperti itu apa sih yang mendasarinya? Kalau kata netizen penjilat. Itu kata netizen loh, bukan kata saya ya di TikTok penjilat saya. Ke Prabowo dong. Ke Prabowo. Dulu menjilat Jokowi kan? Mega Jokowi, sekarang Prabowo. Itu kata netizen. Kalau menurut saya mungkin terlalu ambisius ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat gitu ya, sehingga dia lupa gitu ya tentang posisi dia ini. Dia bisa ada di situ tuh karena siapa itu dia lupa. Saya kira itu sih. Atau bukan karena dia seolah-olah dekat dengan beberapa konglomerat ya? Bisa jadi. Kan itu dia bawa di IKN ya kan, beberapa konglomerat yang hadir, Aguan CS lah berapa orang, kemudian foto bersama di IKN kan. Mungkin dia merasa aman lah, saya pun melakukan apapun karena saya di backup oleh konglomerat, ya kan, oleh pengusaha-pengusaha besar misalnya. Jadi dia merasa aman ya. Bang, kita bisa lihat Bang ya kemarin ya, ketika keputusan MK yang kedua, ya sebenarnya itu adalah keputusan itu harusnya ada di tangan DPR. Tapi ketika rakyat turun dan tidak menghendaki itu, apa yang terjadi? Pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Nah, Ara juga harusnya berpikir seperti itu. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong Ara ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Harusnya nggak membebani, nggak bikin kegaduhan, ya, nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga, gitu ya, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Itu yang harusnya dilakukan. Saya mencontohkan saja Bang ya, sampai hari ini baru tadi malam saya bikin podcast ini TikTok. Sudah 1,5 juta yang berkomentar. Ya kan, beliau minta maaf. Semua bilang Bu Irma sudah mewakili kami tidak rela begini. Semuanya rata-rata boleh dicek. Ya.